DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that. Like DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them turn up the bass. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that. Like DJ turn it, 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 DJ turn it. Pick up the PS and turn up the. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel Motovlog Winbu. Ya teman-teman, kali ini gue akan bercerita atau berbagi spesifikasi tentang motor Ninja Karbu ini. Jadi teman-teman, sebelum saya membahas tentang spesifikasi motor Ninja ini sebenarnya motor Kawasaki Ninja tahun 2011 akhir. Motor ini berkapasitas 250 cc. Kemudian untuk warnanya, kalau untuk warna awal motor ini berwarna biru laut teman-teman, tapi karena istilahnya udah dicat ulang menjadi warna abu-abu. Kemudian untuk kapasitas tangki motor ini mencakup 18 liter. Untuk konsumsi bahan bakar motor ini bisa sampai per liternya itu 24 km per liter. Jadi cukup, istilahnya cukup untuk motor yang kapasitas 250 cc ini cukup inilah agak gimana ya ngomongnya ya, kalau misalkan dibilang boros ya nggak terlalu juga sih, karena untuk motor sebesar ini cc-nya untuk jangkauan 24 km per liter itu udah sangat terjangkau sekali kalau menurut gua. Jadi waktu kemarin saya pulang dari Lampung, jalan dari Lampung ke Tangerang, saya ngisi full Pertamax dari Lampung 18 liter itu sampai Tangerang menempuh jarak 350 km itu masih sisa teman-teman. Jadi masih sisa seperempat tangki, nggak perlu ngisi lagi. Jadi ya kalau di total estimasinya seimbang lah dengan 18 liter per liternya itu 24 km per liter. Kemudian untuk spesifikasi modifikasi, jadi motor ini sudah dicat ulang dari warna biru laut menjadi warna abu-abu. Kemudian kita juga menambahkan cutting stiker ya. Jadi kalau untuk Ninja Karbu yang 2011 itu yang bawaannya yang original, di stiker tangkinya ini tidak bertuliskan Ninja teman-teman. Jadi tulisannya Kawasaki biasa di sininya. Tapi kita kemarin tulisannya itu kita copot, kemudian kita cat ulang juga tangkinya menjadi warna yang sama dengan fairing body Ninja ini, warna abu-abu. Kemudian kita tempel stiker sendiri dengan tulisan Ninja. Dan tulisan Kawasakinya kita ganti di fairing bawah ini teman-teman. Kemudian untuk stiker Jepang ini juga, jadi gua menggunakan stiker Jepang dari stikernya Ninja RR. Dan kemudian juga dengan ini stiker ZX 250R ini kita cutting juga teman-teman, dan dengan tulisan Jepang yang di sini nih. Nah, jadi ini juga kita tambahin modifikasi stiker Jepang yang gua sendiri nggak tahu artinya ini stiker artinya apa, cuman kita tempel-tempel aja buat modifikasi dan variasi biar nggak polos-polos amat. Kemudian sama stiker Ninja di windshield ini bang ya, windshield ini. Jadi ya untuk stiker itu yang kita ubah dari tangki Ninjanya yang dari tulisan Kawasaki terus bertulisan Ninja Kawasaki, kita ubah di fairing bawah. Kemudian
windshield ini dan lampu ini kita kasih dengan skotlet warna hitam ya, biar istilahnya dia agak crop dikit dengan warna abu-abu dari cat baru motor ini. Dan itu tadi untuk masalah cat, kemudian stiker, kemudian masalah jalu. Jadi ini juga kita kasih jalu teman-teman untuk melindungi melindungi motor ini ketika mengalami kecelakaan atau jatuh. Tapi kita nggak berharap itu semua, cuman ini buat antisipasi aja, buat pelindung. Jadi ketika motor kita ini terjatuh, jadi nggak langsung goresan itu dengan aspal, nggak langsung mengenai dengan fairing body Ninja ini. Untuk jalu ini kemarin itu abang gua beli sekitar berapa bang? 250 ya? Iya. Sekitar 250. Nah, jadi cara nyetingnya jalu ini teman-teman, ini kita tambahin dudukan sendiri ya. Jadi dudukan di balik fairing Ninja ini kita las ya. Kita tambahin dudukan dengan letter L. Jadi bentuknya gini teman-teman. Nah, jadi jalu ini berbentuknya letter L ya kan, di sebelah kanan dan kiri. Terus kita tusuk besi yang langsung menjalur dari jalur sebelah kanan dan jalur sebelah kiri sampai sana itu. Jadi kita langsung masangnya itu langsung satu besi itu jadi as gitu. Jadi langsung kita setel dari situ menggunakan baut, dan ini bisa diatur teman-teman. Jadi bisa dinaikin ke sini atau diturunin ke bawahnya sedikit. Untuk pemasangan di bengkel mungkin sekitar 20.000 bang ya, kalau untuk jalu ini bang ya. Iya. Ya. Jadi udah warna udah diganti, terus stiker, terus jalu. Nah kemudian untuk knalpot ini teman-teman, knalpot kita sudah menggunakan yang full system, mereknya R9 Egghouse. Jadi knalpot R9 ini untuk suaranya sih kalau menurut saya menambah kesan motor 4 tak 2 silindernya teman-teman. Jadi ini original, dan gua belinya full system itu sekitaran 1.500.000, udah bersama header dengan knalpotnya. Jadi kelebihan dari knalpot ini selain suaranya yang ngebass dan di RPM tinggi juga, dia kesan untuk suara motor 4 taknya itu tidak hilang sama sekali. Jadi nggak seperti CLD Monster yang dia ketika RPM rendah itu dia meledak-meledak ataupun ngebass, tapi ketika di RPM tinggi dia pecah. Kalau ini stabil teman-teman, dari RPM tinggi dengan RPM rendah itu ngebass semua. Jadi kesannya itu kesan motor 4 taknya dapat. Kemudian knalpot udah, terus ini footstep ini kita ubah menjadi warna silver dengan merek W Project. Udah, terus footstep, kemudian kita langsung ke ini cakram depan teman-teman. Jadi cakram depan untuk Ninja Karbu ini sebenarnya nggak sebesar ini ya. Jadi untuk cakram Ninja Karbu yang original itu dia lebih kecil, dan diameter dari baut ke baut sebelah ini itu lebih kecil juga. Jadi ini nggak satu paket sih istilahnya, karena ban motor Ninja Karbu ini kita ganti dengan ban motor Ninja FI. Jadi kita harus mengubah piringan rem cakram depan ini teman-teman. Jadi ini ban ini sudah kita ubah menjadi ban Ninja FA yang injeksi ya, dengan berwarna merah candy, dan diameternya pun lebih besar dan lebih lebar. Ini menggunakan tank 17 dan pastinya lebih lebar dan lebih besar daripada velg Ninja Karbu yang original. Karena istilahnya dia diameter dan besar dan lebarnya itu lebih besar ban Ninja FA ini, makanya kita harus mengganti piringan cakram depan ini teman-teman. Jadi karena kalau ban ini dipasang cakram piringan Ninja Karbu ini diameternya nggak sama, jadi piringan ini menyesuaikan dengan ban ini lebih lebar. Jadi ada 5 baut di sini, di piringan ini. Jadi karena ini press, jadi saya gunakan ini, nggak tahu punya motor apa, yang penting ketika dia pas dan cocok dipasang ya udah langsung kita pasang aja. Dan ini menambah dudukan lagi di sebelah sini teman-teman. Jadi ini bang,
Nah, jadi ini sengaja kita tambahin dudukan agar ya posisinya pas dan presisi dengan peleknya itu sendiri. Dan untuk speedometer dan RPM mati karena istilahnya kita udah ganti ban dengan selingnya ini udah gak cocok ya bang ya? Kenapa? Speedometer nggak cocok ya? Ini ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa dipasang di. Oh iya. Ya jadi karena seling Ninja Karbu aslinya ini nggak bisa di selingnya nggak bisa dan nggak cocok dipasang di ban FI, makanya dia sudah RPM dengan speedometer sudah tidak berfungsi. Ya, piringan udah, pelek sudah. Untuk lebar ban sendiri ini kita pakai ring 17 dan ban belakang ini lebar 150/60 dengan merek apa sih? Pilot Street ya? Iya, mereknya Pilot Street Racing. Untuk ban depannya ring 17 ukuran 110/70, mereknya Pirelli. Ini udah menggunakan tubeless teman-teman. Kemudian apa lagi ya? Ya, untuk kipas juga, kipas radiator, kipas pendingin mesin ini kita sudah menggunakan semi manual. Jadi waktu itu sempat karena sensornya dia udah agak nggak berfungsi normal ya, jadi kipas ini saya dan abang saya ini buat secara manual. Jadi biar istilahnya ketika indikator mesin itu sudah error, nanti takutnya ketika mesin panas, ketika mesinnya error, kipasnya nggak muter kan, jadinya mesinnya takut overheat. Jadi kita buat secara manual. Kemudian untuk lampu sen kita ubah ininya aja, rumahan lampunya. Jadi rumahan lampunya kalau Ninja Karbu memang dia ada apanya ya, kayak astepnya gitulah. Jadi kita buang astepnya, terus kita ganti piringan seperti ini. Dan lampunya pun masih lampu standar teman-teman, belum kita ubah sama sekali. Kalau kita hidupkan sennya, ya dia masih lampu bawaannya. Kemudian lampu depan pun masih lampu bawaan seperti ini ya. Jadi lampunya masih lampu belum LED ya teman-teman. Yang udah kita ubah untuk lampu hanya lampu belakang. Nah, untuk lampu belakang ini kita menggunakan lampu Mika punyanya Ninja FI. Nah, ini lampu ini akan berfungsi ketika motor di starter, di mesinnya dinyalain. Nah, ini sekarang gua nyalain motornya. Nah, jadi dia akan berfungsi dengan normal ya. Jadi oh ya, sorry. Nah, jadi lampu belakang udah kita ganti punya Ninja FI dan menambah kesan kesan lebih keren aja dan modern gitu, dan lebih sporty lagi gitu. Dan suaranya untuk motor ini sebenarnya lebih adem lagi ya, mungkin karena mungkin dashboardnya dari knalpot mufflernya ini udah minta ganti ya, jadi suaranya memang agak kasar gitu. Sebenarnya suaranya sebelum dashboardnya ini habis, ini sangat ngebas banget dan empuk banget gitu, kesan dua taknya ketara banget. Nah, untuk kemudian ya kita matiin dulu. Untuk oli, jadi biasanya saya sendiri menggunakan oli Motul untuk motor ini. Jadi motor ini berkapasitas olinya 2 liter ya, nggak 2 liter banget sih, maksudnya 1,8 menggunakan oli Motul. Karena selain oli Motul itu istilahnya dia ketika mesin digunakan untuk jarak jauh, dia tetap dingin mesinnya teman-teman. Dan karena kemarin habis bongkar dealer, kemudian di dealer itu memang diganti oli yang orisinil Kawasaki. Jadi saya membedakan antara oli Kawasaki dengan oli Motul. Kalau untuk pribadi saya sendiri sih enak Motul ya, karena dia selain dingin dan ketika perjalanan jauh, ketika mesin udah panas itu gigi tetap empuk untuk transisi gitu. Apalagi ya bang ya? Udah ya? Ya udah, dari stop ya? Belum?
Ya teman-teman, jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman untuk spesifikasi modifikasi Ninja Karbo 2011 ini. Mudah-mudahan bisa menjadi istilahnya pandangan buat teman-teman lain juga, atau pandangan modifikasi buat teman-teman yang ingin modifikasi, siapa tahu bisa menjadi referensi lah istilahnya kan. Mungkin ini saja dari saya sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.